Tapi pas dia manggung gitu kan ya, ini masyarakat jadi bejibun banget, banyak gitu kan ya, bisa dikatakan lebih dari belasan ribu malah ya, sampai belasan ribu. Anehnya itu kan sepi banget ya itu area. Itu ada mbak jualan jamu, bukan jualan jamu, jualan es kelapa. Kalau misalkan lo mungkin tahu ada beberapa kota goib atau daerah goib yang memang punya pantangan terkait penggunaan pakaian atau salah satu warna. Oh iya. Oh, ada kan? pantangan. Ya. Nah, di UNTR juga berlaku seperti itu. Halo Scary Lovers, kembali lagi bersama gue Yuki Rahel. Kali ini gue nggak sendiri, tapi bersama dua partner gue yang akan membahas kota-kota goib di Indonesia. Nah, sobat Scary Lovers, tahu nggak sih kota-kota goib di Indonesia itu ada apa aja? Kali ini kita akan bahas dua kota goib di Indonesia, yaitu ada Saranjana dan Wentira. Oke nih, di sini nih gua Kak Inai ya, kenalin. Nah, di sini gua bakalan bahas ini terkait kota gaib yang namanya Saranjana. Nih kalau kalian tahu, Saranjana ini ada di kota desa Oka-Oka. Nah, di desa Oka-Oka ini dia ada di Kecamatan Pulau Laut, di Kabupaten Kota Baru, dan terletak di Kalimantan Selatan. Jauh ya Kalimantan Selatan. Di Pulau Kalimantan, berarti kan ya. Kalau dari Jawa lumayan jauh sih. Nah, konon katanya nih kota gaib ini itu, kata penduduk setempat, kotanya tuh sangat mewah dan megah gitu. Di dalamnya itu kayak udah terlihatnya lebih maju dibanding kota-kota sekarang. Lebih modern ya. Lebih modern dari kota-kota zaman sekarang. Katanya ada yang pernah masuk ke sana dan berhasil kembali keluar. Karena emang kenapa disebut berhasil gitu? Karena kebanyakan yang udah masuk ke sana itu nggak balik lagi, jarang balik Kenapa lagi. gitu? Karena kan tadi terlihat kota-kotanya itu kayak mewah ya. Nah itu yang masuk itu dia apa ya namanya? Nggak mau balik lagi karena betah di sana. Karena bergelimang mungkin di sana kotanya mewah gitu ya. Udah berkecukupan di sana juga. Nah di sana jadi dia nggak mau tuh kembali kayak gitu. Nah terus di sana juga katanya memang juga si penduduk di sana itu katanya emang ramah-ramah. Terus emang bentukannya itu seperti manusia pada umumnya gitu kan ya. Tapi itu bukan manusia, katanya emang itu jin Islam yang berwujud manusia. Tapi dia kalau cewek itu lebih cantik. Kalau cowok dia lebih gagah. Kelihatan dibanding manusia. Kota-kota di Indonesia yang ada dan kasat mata ya. Gitu. Nah itu gak kasat mata kalau misalnya dilihat sama orang awam yang biasa seperti kita sendiri gitu ya. Nah terus di sana itu kesehariannya itu dia katanya menggunakan bahasa Banjar juga. Jadi menggunakan bahasa Banjar di sana. Bahasa yang biasa digunakan di Pulau Kalimantan itu sendiri ya. Mungkin ya, seperti itu ya. Nah, dari situ juga pernah ada cerita gitu ya di sana, satu warga di sana, tapi bukan asal Kalimantan, dia asal Jawa gitu ya. Seorang wanita itu mungkin itu dirahasiakan ya dari sumber yang gue dapat gitu ya. Nggak mau disebutkan gitu ya oleh keluarganya juga. Sebut aja misalnya itu ada ibu-ibu gitu ya, dia udah punya keluarga, udah punya suami, terus udah punya anak juga malah gitu ya. Nah ceritanya tuh dia sebelum ngilangnya tuh pertama dia izin pamit mau sholat subuh. Nah mungkin itu keadaannya nggak tahu lagi bulan puasa, kita kan biasa suka cewek juga ke masjid gitu ya, keluar ya, berjemaah gitu ya. Tapi nggak tahu mungkin emang sehari-hari juga di sana ada cewek juga yang ke masjid gitu ya. Nah mungkin dia izin keluar, tapi kayak hari itu pas waktu itu gitu ya, hari udah menjelang pagi, siang, itu si ibu nggak balik lagi. Nah sontak kan keluarga itu panik ya, si ibu karena kemana nih, nggak ada belum pulang dari sholat subuh itu, belum ada kabar lagi. Nah mereka carilah tuh ya, seharian itu mereka cari di sekitar ibu itu sholat gitu ya, nggak ada gitu tuh. Dan akhirnya
karena panik juga mereka memilih untuk ke orang pintar nanya-nanya. Oke. Gitu. Cari solusi ya melalui orang Udah pintar bingung tuh. kan tuh, nggak pulang-pulang tuh. Itu nggak pulang dari siang, maksudnya kayak ketahuan nggak ketemunya tuh pas di siang atau sore atau malam? Jadi gini kan tadi dari Selesai subuh, sholat subuh. dari Selesai sholat sholat subuh subuh, gitu kan, nggak balik lagi. Gitu. Dari izinnya itu dia nggak balik lagi, makanya panik dah tuh. Masa sholat subuh sampai siang gitu kan ya? Ya, oke. betul. Kayak gitu. Terus pengajian pun misalnya ada pengajian gitu ya, nggak ada pengajian di sana. Kayak gitu. Nah makanya udah tuh kan ya, tadi ke orang pintar tuh udah nanya, terus sama orang pintar di Terawang juga katanya emang si ibu ini itu dibawa sama makhluk gaib ke tempat yang mewah katanya. Nah mungkin itu disebut tempat mewah itu ya Kota Saranjana itu. Itu berarti keterangan dan hasil penerawangan dari si orang pintar tersebut. Orang ya? pintar tersebut. Nah gitu. Nah setelah dari orang pintar itu karena ada menjelaskan kota mewah gitu ya. Nah si keluarga itu pergilah ke juru kunci Kota Saranjana itu. Ada di sana ternyata ada ada juru kuncinya. Juru kunci khusus nih. Nah juru kunci itu tuh yang katanya dia gitu kan ya sering masuk dan keluar Kota Saranjana gitu. Jadi udah deket mungkin ya sama masyarakat sana yang dikenal Kota Saranjana itu. Dan dia juga mengaku pernah tinggal beberapa hari di sana. Jadi tinggal beberapa hari di Kota Saranjana terus dia pulang begitu aja bisa. Ini Gitu. penjelasan dari juru kuncinya. Dari juru kuncinya. Oke, singkat cerita mungkin si keluarganya itu langsung udah ketemu si juru kunci nih. Nah terus dia menceritakan lah, sebelumnya udah ke orang pintar juga gitu ya, katanya emang istri saya gitu kan, suaminya ya yang cari itu istri saya dibawa oleh makhluk gaib ke Kota Saranjana katanya gitu. Ya udah kata dia tuh kayak dicarilah gitu kan, tunggu beberapa waktu gitu kan ya, mungkin dia masuk ke Kota Saranjana dan lain sebagainya gitu ya. Terus diterangkan di situ tuh dia udah mulai pencarian ya. Di pencarian kedua dia sampai 2 kali pencarian ya. Di pencarian pertama dia nemu juga gitu ya. Terus ada si ibunya di sana katanya. Sempat ketemu berarti? Sempat ketemu katanya, emang bener ada di Kota Saranjana. Oke, dia udah mengajak si ibu itu pulang. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua juga gitu ya. Berarti dia nggak mau ikut, nggak langsung pulang ya, dia yang di pencarian kedua. Pertama. Terus yang kedua dia balik ke sana. Terus emang alasannya juga makanya ibu tuh nggak langsung balik, emang dia tuh bilangnya nggak mau pulang dan nggak bisa pulang. Gitu katanya. Kejebak berarti di sana ya? Bisa mungkin kejebak dan konon katanya juga yang hilang dan masuk ke Kota Saranjana itu katanya di sana dia langsung dipekerjakan. Jadi di kota itu tuh kayak ada sistem pemerintahan ya. Nah, sistem pemerintahannya katanya juga di sana sistem pemerintahan kerajaan misalnya. Ya, mungkin dari kemewahan itu jadi tipu muslihat ya buat orang baru yang kejebak dan tertarik untuk masuk ke Kota Saranjana itu sendiri. Melakukan ya. aktivitas apapun lah itu ya, yang ngebuat dia nggak mau pulang. Dan mungkin nggak bisa pulang karena ada terikat apa di sana gitu ya. Nah, kalau si ibu ini dia udah terikat di sana tuh, dia katanya kerja. Dia si ibu itu mengaku bahwa di sana udah kerja di kantor di sana juga, kayak ada kantor, kalau nggak salah itu kantor pengadilan. Jadi di sana tuh ada kantor pengadilan kayak di sini ASN kali ya. Di sana udah masuk di kantor pengadilannya gitu ya. Pemerintahan dari Saranjana ya. Gitu. Nah, udah masuk di kerjanya, padahal si ibu itu tuh termasuk dia tuh udah tua gitu. Tapi di sana bisa kerja gitu di kantor pengadilan. Gitu. Padahal usianya udah cukup, itu kan udah punya anak juga gitu kan ya. Nah, bisa. Nah, di situ katanya nggak bisa pulang, di sini udah kerja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, teruslah si juru kunci itu tuh nyeritain ke keluarganya kayak gitu, dia nggak bisa pulang, dia udah kerja di sana. Nah, terus ini nih di bagian ngerinya tuh katanya sebenarnya si ibu itu tuh selalu pulang. Selalu pulang. Merasa aja diri dia memang pulang, cuman gini katanya. Pas saya pulang itu gitu kan, saya ngelihat kalian, tapi kalian nggak ngeliat saya. Gitu. Jadi merindingnya tuh dia berarti udah berbentuk bukan fisik gitu ya. Jadi roh gitu kan. Terus dia keluar tuh rohnya aja gitu. Dia pulang ke rumah, dia ngelihat anak-anaknya, suaminya gitu, keluarganya ngelihat, tapi mereka nggak bisa ngelihat. Nah,
Oke. Serem Gitu. banget ya. Dari salah satu bayang sih. cerita di sana tuh apa namanya yang simpang siur ya di masyarakat sekitar sana gitu. Bayangin kan udah masuk terus kayak dia apa namanya itu berhasil keluar padahal nggak, fisiknya nggak ada, jadi cuman Berarti kayak udah di dimensi lain gitu ya. Nah, Gitu. gue dengar juga nih ada beberapa peristiwa yang belum lama atau mungkin di era 2000-an itu kejadian juga. Yang contohnya mungkin gue pernah baca, mungkin lo mau jelasin juga nih, Nay. Soal pengiriman barang atau apa, gue nggak paham tuh. I Itu see. juga katanya di Saranjana itu gimana sih Nah, ceritanya? itu mungkin sebelum cerita si ibu ini ya. Tadi Oh, jadi ini kelewat sebelum. sih sebenarnya saya mau Oke. cerita itu. Itu tepatnya itu di tahun 1980-an. Oh, 1980-an. Nah, itu kan kondisi belum apa ya namanya, belum maju lah ya, belum di kota daerah Kalimantan itu belum ada misalnya gedung-gedung tinggi ya. Oke. Tapi pada saat itu gitu ya, ada salah seorang gitu ya. Ya mungkin ini kan belum ada zaman pemesanan online juga ya. Berarti ada Betul. seseorang lah gitu kan ke Jakarta, dia memesan alat berat. Alat berat kayak eskavator, truk-truk besar gitu Iya, kan ya. iya. Ya bayangkan aja itu buat kita ngebangun gedung tinggi lah ya. Kan kita Iya. ngebutuh alat-alat berat kayak gitu ya. Betul. Nah, ke Jakarta itu datang ada seseorang itu. Dia mesen lah, terus dia udah bayar lunas juga itu. Di muka gitu kan, bayar lunas di muka, terus dia minta antar pesanannya itu ke alamat kota Saranjana itu. Nah, itu gegernya tuh pas si pemerintah apa namanya tuh dari Oke. pihak pemerintah kan ada di Kabupaten Kota Baru ya. Oke, oke. Nah, itu kedatangan barang itu. Kurirnya. Kedatangan Kurirnya benar-benar datang nih berarti ya? Datang dari Jakarta dong ke Kalimantan. Bawa alat berat, bayangkan gitu kan ya. Mungkin dia lewat ya air kapal gitu ya. Nah, itu jauh-jauh gitu kan ya, pas nyari nggak ada alamat ini gitu, nggak ada namanya kota Saranjana di sini gitu. Adanya ya ini Kabupaten Kota Baru. Terus mungkin pulau-pulau di sekitarnya, ada pulau apa gitu, sana nggak ada kota Saranjana gitu kan ya. Nah, mungkin dari situ ada juga yang mungkin ini pesanan dari kota Gaibla dan sebagainya. Nah, mungkin dari situ juga kayak udah membuktikan gitu ya, ternyata kota gaib ini sampai dia bisa keluar gitu. Mesen gitu ya. Mesen online. Mesen bukan online sih, Oh, itu bukan kan apa namanya itu dari tahun 1980-an belum ada kan itu Iya, kan. betul. Dia Belum semaju datang itu sendiri ya. ke Jakarta berarti Oh, gitu. orang yang datang langsung. Dari udah yang maksudnya orang Jakarta nggak ngeh lah ini siapa, yang penting dia mesen gitu kan ya. Iya. Terus minta kirim sini gitu kan ya. Nah, maksudnya udah dibayar lunas juga tuh. Anehnya tuh bisa dibayar lunas gitu ya, entah gitu uangnya bener atau enggak kayak gimana zaman pas waktu itu gitu kan ya. Kirim aja dan ternyata nggak ada gitu, di sana tuh nggak ada kota Saranjananya. Ya dilihat di sana ya, kalau misalnya dilokasiin ya mungkin di situ masih kota bukan kota, kayak hutan belantara gitu. Jadi nggak ada. Si hutan-hutan Mm-mm. kosong. Terus sama aku mau ada tanya lagi sih, Kak. Maaf. Ini katanya pernah ada band di Indonesia juga yang katanya manggung di situ. Ada 3 band, tapi lupa aku salah satu siapa. Kalau nggak salah ada Ari Lasso juga. Nah, Dia iya. pernah konser di sana, terus katanya dari pihak manajernya itu dibilang untuk jangan mandi. Mm-mm. Jangan mandi di Oke. situ. Kalau mandi ada Ya, something lah benar-benar gitu. seperti itu, benar. Nah, pihak manajer ini mandi. Mandi benar-benar. setelah dia mandi, sorenya mau konser, ketabrak motor, tangannya patah. Iya Situ. benar sekali. Nah, itu coba boleh diceritain, Pak? Ya itu salah satunya ya. Sebenarnya ada 3 tuh bandnya ya. Itu yang salah satu disebutin. Yang kedua lagi ada lah ya itu ya. Yang pertama itu benar yang tadi kata Yuki ya, dibilang itu jelas banget juga itu yang manajer salah satu band di Indonesia yang terkenal gitu kan ya. Dia tidak menggubris pantangan ya yang Pantangan. dari dari penduduk sekitar gitu, karena dari pantangan itu kan dia pokoknya dalam keadaan apapun selama dia ada di daerah situ jangan mandi gitu kan. Tapi itu karena gerahannya kan tadi gerah, dia mandi dan akhirnya apes lah dia. Ada kejadian katanya emang di situ juga dia tuh dari hotel gitu kan ya, cuman nggak jauh dari hotel itu tuh, di depan hotel katanya mau beli rokok ke depan, nyebrang dan tertabraklah sama motor gitu. Tangannya patah. Iya. Nah itu yang pertama. Terus ini yang kedua ini sebenarnya itu bisa dikatakan mungkin udah hal biasa di sana. Karena gini, Ketabrak ya?
Ketabraknya jadi hal biasa. Bukan Oke. maksudnya bukan ketabraknya, ini ada hal lain. Hal lain kan itu apesnya ya. Ini hal lain yang mungkin kalau kata penulis itu udah biasa lah ya. Iya. Tapi maksudnya kayak kata si Ben ini nggak biasa gitu. Ya, Tapi kejadian-kejadian aneh. gitu. Jadi tapi ya, kalau kita hubungkan nih 3 band ini itu tuh mengalami hal yang sama ketika mereka Melanggar. manggung. Oke. Ketika mereka manggung. Nah, kejadiannya tuh gini. Dia mereka tuh sebut aja langsung lah ya, waktu manggung gitu kan di salah satu tempat di sana, terus sebut aja di situ juga ada gornya katanya. Di sana pas dia manggung dari data yang dia dapat tuh si pengunjung atau yang lihat konsernya gitu ya, yang penikmat konsernya itu paling cuman misalnya nggak ke 8.000 gitu ya, 4.000. Tapi pas dia konser tuh iya dikit ya, itu terhitung dikit mungkin pas di kapasitas gor itu gitu ya. Tapi pas dia manggung gitu kan ya, ini masyarakat jadi bejibu banget, banyak gitu kan ya, bisa dikatakan lebih dari belasan ribu malah ya, sampai belasan ribu. Itu nggak masuk akal karena jumlah masyarakat di sekitar situ nggak sebanyak itu ya. Nggak sebanyak itu. Ini tiba-tiba jadi membludak banget kayak gini gitu kan ya. Dan anehnya lagi nih ya, dari posisi konser itu tuh kan ada tengah ya, pinggir, belakang, depan posisinya. Nah, mereka lihat tuh penonton yang ada di pinggir-pinggir dan belakang itu agak aneh ketimbang sama yang di tengah. Kalau yang di tengah kan Wujud kalau ada apanya nih? ekspresi. Ekspresinya. Dari ekspresinya. Kan kalau orang lihat konser gitu ya, Ya, seneng-seneng. mungkin kayak dingin gitu. Nah, yang gitu kiri ya. kanan belakang itu dia dingin aja, ngeliatin Diem, biasa aja, datar diem, gitu ya. datar. Nah, itu aneh, tapi dia udah diomongin gitu ya sama yang event organizer di sananya, kalau ada yang kayak gini abaikan saja, biasa aja gitu udah kan ya. dikasih tahu Kayak gitu duluan. udah biasa ya. Dia lanjutin aja maksudnya. Tapi pas udah mau selesai gitu kan ya, dia pas dilihat si penonton itu udah normal. Terus yang kiri kanan belakang itu nggak ada, Kosong hilang gitu begitu aja. Terus padahal kalau dipikir-pikir gitu kan, mungkin kayak dia keluar gitu kan ya, Iya. nggak bakalan secepat itu, semenit 2 menit Betul. hilang, dan akses masuknya juga cuma satu pintu. Bayangkan kan, Nggak mungkin rapih gitu ya pas dia keluar langsung area gor tersebut ya. dan spotnya itu plus gak ada gitu. Nah itu tuh itu hal yang lainnya gitu kan ya. Nah menurut salah satu band juga, dia kan berpikir positif gitu kan ya. Ya mungkin kayak pas dia nggak ngeh gitu kan ya, dia udah keluar dengan rapi gitu kan ya, cepet. Terus kayak mungkin di luar masih rame nih. Pas dia udah mau keluar gor, ternyata di luar juga sepi. Jadi yang keluar itu tuh bener-bener, kan kalau di luar kan mungkin orang tuh siap-siap mau pulang ya, bawa motor, mobil, Betul, dan betul, sebagainya kayak di parkiran atau ngobrol dulu gitu kan, kulineran. kayak gitu. Ini nggak ada gitu kan. Jadi benar-benar sepi. Nah itu dari situ nih ya, emang ketiga band ini juga langsung merasakan kayak takut lah ya pasti gitu kan ya, kayak gitu. Sampai pengakuannya juga di hotel tuh mereka tidurnya satu kamar katanya. Itu mungkin bukan takutnya sih katanya, karena Ya, memang takutnya tuh kayak bukan takut karena itunya, jadi kayak khawatir takut ada personilnya atau krunya yang hilang juga begitu aja. Teman-teman bayangin aja, misalkan lo lagi nyanyi atau lo ngomong di depan orang gitu, tiba-tiba orang nggak ada ekspresinya, dingin aja, terus tiba-tiba gak lama dengan jumlah orang misalkan 10.000 jadi 2.000 gitu kan, kayak nggak mungkin Kak menguap gitu ya, tiba-tiba jadi menguap gitu, hilang aja kan. Itu aneh banget sih, sumpah. Shock banget sih pasti. Nah, itu jadi banyak hal-hal yang terjadi gitu kan di daerah tersebut, yang dikatanya di sana itu ada kota gaib yang namanya Saranjana itu gitu ya. Itu banyak juga yang menyebutkan bahwa itu tuh orang-orang yang udah menggaib ya. Sebenarnya itu tuh orang-orang sana, tapi yang emang bukan orang-orang sana juga, orang-orang yang pernah berkunjung ke sana tapi hilang. Jadi kayak itu tuh mereka gitu kan, tapi dia nggak bisa pulang gitu kan. Tapi nggak ada informasi gitu ketika misalkan contoh tadi ya, ibu-ibu dia kan subuh-subuh masuk ke kota tersebut gitu ya, terjebak dan sebagainya. Kan ketika dia keluar dari kota Saranjana, itu kan dia menyadari bahwa keluarga di sekitarnya nggak melihat dia gitu kan. Artinya ya dalam bentuk yang tak kasat mata gitu. Ada nggak dari pihak lo, tahu nggak informasi mungkin dari hasil riset lo itu ditemukan wujud orang yang
udah nggak kembali gitu ya, udah nggak kembali ke luar dari kota Saranjana atau terjebak di sana, tapi ada jasad yang ditemukan gitu di sekitar kota atau di Kalimantan itu. Mungkin gini, ada juga menurut riset yang gua telukinya dari kota Saranjana itu, kalau dari soal yang jasad kayak gitu enggak sih ya. Tapi ada juga si Kuncen ini pernah berhasil ngebawa yang pulang. Itu tuh kalau nggak salah nih ya saya lihat itu berjumlah 3 orang yang dia masuk kota Saranjana, terus dia keluar, teruslah dia bercerita-cerita yang 3 orang itu ya. Mereka itu diantaranya ada yang bercerita di sana tuh makanan, buah-buahan dan lain sebagainya itu besar. Ukurannya lebih besar. Misalnya kayak buah segini dia bisa lebih besar gitu, buah apelnya gitu ya. Tapi pas dia mau keluar gitu kan ya mungkin kan ramah-ramah di sana ya, dibekelin lah gitu kan, dibekelin kayak mau pulang. Pas dia udah masuk ke alam bener ya manusia ini, si buah-buahan itu tuh kembali normal ukurannya. Itu kesaksian dari 3 orang yang berhasil keluar sama si juru kunci ya? 3 orang salah satunya lah ya. Soalnya ada lagi nih dari 3 orang tuh yang bilang juga dia tuh udah berusaha mengabadikan foto dan lain sebagainya di sana buat kayak ngebuktiin keluar gitu ya. Digital lah ya selama dia di Saranjana itu ya. Tapi pas keluar begitu aja si buktinya harus nggak ada sama sekali. Hilang gitu aja. Lihat di foto di situ nggak ada. Gitu. Jadi kehapus aja. Jadi nggak bisa ngebuktiin bahwa ini si kota itu ada gitu, nggak ada buktinya. Makanya dari sekarang sampai itu tuh cuman kayak omong-omongan aja, fakta atau mitosnya. Tapi ada juga yang membuktikan itu cerita juga. Zaman dulu itu ada di tahun 1845, yaitu mungkin sebelum kemerdekaan ya berarti ya. Betul. Ada dari luar negeri gitu ya orang. Namanya itu kalau nggak salah Solomon Muller ya, itu tuh kayak dia penjelajah gitu yang ingin menjelajah, melihat gitu kan ya keanekaragaman flora dan fauna di luar negara mereka gitu kan. Nah dia singgah di kota Saranjana itu, sampai dia juga kan ekspedisi kayak gitu tuh sambil ngebuat peta ya. Iya betul. Nah di dalam peta dia tuh ada si kota Saranjana tuh tercatat bahwa posisinya di situ di petanya tuh ada namanya tuh Tanjung Saranjana gitu. Itu ada juga untuk membuktikannya juga. Malah ada di kamus luar negeri juga itu yang dikemukakan waktu tahun 1800-an juga ya, bahwa si kota Saranjana itu ada gitu kan, tempatnya di Kalimantan Selatan itu. Gitu. Jadi emang itu gak tahu sih fakta atau mitos ya, bener di sana itu ada kota Saranjana atau enggak, itu balik lagi kepercayaan kalian sih ya. Terkait kota gaib Saranjana itu sih. Kayak mungkin itu aja dari riset yang saya dapat gitu kan ya. Saya juga mau percaya atau enggak gitu kan, emang kan belum pernah ke sana, tapi lihat dengan ceritanya mau nyaksin mau ke sana. Kayaknya enggak ya. Ngeri juga, takutnya udah ke sana enggak bisa balik lagi. Gitu sih. Kayak gitu. Mungkin Yuki. Menurut lu gimana Yuki tadi? Ngelihat penjelasan dan kita nyimak bareng-bareng sama Scary Lovers di rumah mungkin. Jujur sih agak scary juga ya, maksudnya serem juga ya kok. Tapi betul, itu balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Ini mitos atau fakta kan tergantung dari kalian sendiri yang menilai. Tapi ini kan jatuhnya ke cerita sejarah ya, gitu. Tapi tetap dimanapun kita harus menaati namanya pantangan. Kayak kalau kita di tempat orang baru kita harus menaati. Nggak boleh gini, kita harus ikutin. Hati, pikiran dan mulut tuh harus sama. Gitu. Jadi memang ada aturan yang harus ditaati atau diikuti ya. Betul. Di setiap daerah, di setiap tempat, di lokasi manapun. Seperti itu. Oke, cukup itu dari Saranjana. Oke, gue ini kali ya. Iya. Silakan kau aja. Yuki tadi udah, mungkin teman-teman Scary Lovers di rumah juga udah denger kita mau bahas 2 kota gaib di Indonesia. Tadi kita udah nyimak soal kota Saranjana, ada tepatnya di Kalimantan Selatan ya. Oke, di Kalimantan Selatan. Sedangkan nih mungkin teman-teman juga tahu ada salah satu kota gaib yang cukup viral pada saat itu. Cukup viral, bahkan disebutkan sebagai kota gaib terbesar se-Asia Tenggara. Sampai Asia ya? Iya. Sampai Asia juga. Hasil dari tim riset dari tim Love Scary mendapatkan bahwa informasi tersebut, kota gaib ini ada di daerah Pulau Sulawesi. Ini Pulau Sulawesi. Oke. Ya,
Jadi mungkin 2 kota yang kita sebutkan atau kita bahas hari ini adalah di luar Pulau Jawa. Tapi mungkin teman-teman dari Scaleovers mau bagi cerita juga ada kota tak kerajaan di Pulau Jawa, itu juga boleh di kolom komentar YouTube ya. Iya, betul sekali. Di kolom komentar kalian bisa cerita-cerita juga di sana pengalaman kejadian mistis yang kalian alamin. Oke. Lanjut. Nah, untuk cerita yang gue bakal bawain kali ini ada di Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Sulawesi Tengah. Sebenarnya kalau lo lihat atau cari tahu tanda atau titik atau gerbang dari kota yang disebutkan kota gaib terbesar se-Asia Tenggara ini sebenarnya kecil gitu. Cuma ditandai atau digambarkan atau bahkan cuma dikasih tahu dari sebuah jembatan. Oh, jadi Di salah sebuah jembatan Ya, itu di salah satu daerah namanya Kota Palu atau kecamatan atau kabupaten, mohon maaf kalau misalkan gue salah. Itu ada di Sulawesi Tengah. Nah, di sana itu lo akan melewati sebuah jembatan dan sedikit gapuranya nggak begitu besar. Itu berwarna kuning keemasan. Dengan nama itu adalah Napa Uwentira. Oh, ada namanya di Ya, gapuranya. di gapuranya. Itu gapura tegak berdiri gitu, terus di bawahnya ada tulisan Napa Uwentira. Nah, Napa ini dari bahasa daerah atau suku di sana, di Sulawesi Tengah itu, Napa itu disebut artinya adalah kampung, daerah atau kota. Oke. Dan Uwentira itu kota yang tidak kasat mata, seperti itu. Oh, arti dari Uwentira itu Iya, ternyata seperti itu. kota Itu tak kasat mata. tolong koreksi kalau misalkan gue salah ya, teman-teman dari Scaleovers. Itu adalah tadi namanya Napa Uwentira. Banyak sebenarnya kalau dari Napa Uwentira ini sebenarnya ada sejarahnya juga. Oh, ada Oke. sejarahnya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah proyek dibangun itu di era Hindia Belanda. Itu ada gubernurnya sendiri. Gue lupa juga nih nama lengkapnya seperti apa. Jadi ada proyek yang memang tujuannya itu menyambungkan dari Pulau Sulawesi ke beberapa pulau lain. Oh, jembatan tadi itu ya. Iya, buat sebetulnya. nyambungnya. Makanya juga itu adanya ditemukan kerajaan yang disebut kerajaan atau kota gaib Uwentira ini itu di antara Trans Sulawesi. Itu proyek yang sekarang udah terbangun atau sudah dijalankan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau lu masuk atau ke area itu langsung tuh ya kecil aja kayak jembatan dan sama gapura kecil. Jembatan doang gitu ya. Tapi dari beberapa informasi yang gue dapat dan tim Love Scary itu nggak jauh beda mungkin dari cerita yang tadi dijelasin sama Inai ya. Itu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja Oh, kerajaan juga. dengan 7 panglima. Oh, Itu informasi seperti iya. itu konon katanya. Dan prajuritnya itu banyaknya bisa untuk memenuhi lautan di Indonesia. Oh, berarti gede-gede dong? Atau banyak? Banyak. Oh, banyak kan? Sebanyak Oh, itu. prajuritnya ya, bukan panglimanya. Oke ya. Tapi kalau lo bayangin lagi nggak mungkin dari jembatan kecil yang lo coba, ya misalkan lo jalan kaki, gitu. terus kayak transfer masuk ke kerajaan itu kan nggak make sense kayak dengan Iya, benar. lingkup atau area yang kecil. Kalau tiba-tiba lo masuk ke area yang lebih besar, Oh, gitu. itu yang hasil dari yang gue dapat dari informasi tersebut. Di Uwentira sendiri, kalau misalkan di Saranjana lo tahu kotanya itu terlihat lebih maju Gitu. dari era yang atau Saat ini zaman gitu ya, ya saat saat itu ya di Pulau Kalimantan. Sedangkan kalau di Sulawesi ini malah dikenal sebagai kerajaan yang mewah banget. Karena kerajaannya itu diselimuti atau memang full emas gitu loh kerajaannya. Oh, jadi mewahnya karena emang terselimuti emas. Ya, betul. Itu juga yang mungkin banyak cerita-cerita yang lahir dari kota gaib Uwentira ini sendiri. Contoh misalkan, gue pernah baca juga, misalkan kalau misalkan lo mungkin tahu ada beberapa kota gaib atau daerah gaib yang memang punya pantangan terkait penggunaan pakaian atau salah satu warna. Oh iya. Oh, ada kan? pantangan. Ya. Nah, di Uwentira juga berlaku seperti itu. Gue nggak ngerti, tapi kalau contohnya, kalau lo sebagai orang yang tinggal di Uwentira, di kerajaan Uwentira atau di kota gaib Uwentira, orang-orang saksian yang dari luar di Pulau Sulawesi Tengah ini memang melihat mereka memang kesehariannya tuh ciri khasnya orang-orang warga sana tuh bergelimang harta ya, pakai emas, bajunya warnanya keemasan seperti itu. Sebaliknya kita yang mungkin
bukan bagian dari Uentira ya, bukan dari warga sana gitu kan, yang di kota goib itu kita nggak boleh. Nggak boleh pakai baju kuning kayak Iya gitu. gitu, nggak boleh gunain warna kuning, mungkin keemasan. Karena ada kejadian yang mungkin sama, dia mungkin keseret masuk ke kota tersebut tanpa sengaja gitu. Gitu. Ada juga yang bicara kalau misalkan lo lewatin salah satu gerbang ya. Jadi kalau di Sulawesi Tengah itu atau di kota Uentira ada 3 titik pintu masuk. Oh 3 berarti Iya, ya, bukan ada cuma di- jembatan itu. Betul, ada di jembatan. Satu lagi gue agak lupa nih di mana. Nah satu lagi terakhir tempat penambangan emas di daerah di Pulau Sulawesi, penambangan. dan itu sampai sekarang masih beroperasi untuk penambangan emasnya. Sampai sekarang gitu Sampai ya? sekarang. Nah itu juga salah satu titik yang konon katanya adalah jadi Jalan pintu masuk. atau Pintu masuk. gerbang untuk masuk ke Uentira. Uentira ini sendiri. Nah, buat lo yang semua yang mungkin emang pengen kaya kali ya dan tinggal di sana, ya boleh aja langgar. Saran Langgar. biar masuk Pertama, gitu ya. langgar lo pakai baju kuning. Kedua, ketika lo lewat jembatan atau pintunya, jangan permisi. Kalau lo mau masuk, tadi gue bilang. Tapi kalau mau permisi, pertama tadi lo hindarin soal pakaian baju kuning, dan ketika lo misalkan bawa kendaraan, jangan lupa klakson. Klakson 3 kali minimal. Betul. Itu sebagai penanda ya misalkan lo permisi atau minta izin untuk lewat ke area pintu masuk kota atau kerajaan Uentira. Oke, nah ngomong-ngomong soal pantangan pakaian nih, Iya. kebetulan dari gue sendiri juga ngalamin waktu pas ke Jogja di Pantai Selatan. Oke. Jadi kan di itu Pantai pas Selatan itu kan banget. udah terkenal nggak boleh pakai warna hijau, baju-baju hijau Iya, gitu iya. ya. Kebetulan gue tuh pakai celana warna hijau. Oke, ini berarti pengalaman lo Pribadi sendiri. dong ya? Pengalaman pribadi. Oh, Itu gimana, waktu gimana? udah lama sih, zaman masih SD lah ya. Pakai celana hijau dan itu kan ombaknya kenceng banget tuh ya. Iya, iya. Pas siang-siang itu ombak kenceng, langsung di bantai ombak Iya, tuh gue. lo keseret gitu kali ya. Oh, Keseret di ombak, terus kakak gue ngelihat, langsung gue ditarik tangan gue, terus kakak gue tangannya langsung giniin ke tanah buat nahan Buat dirinya tahan dia. biar nggak ikut Jadi dia keseret juga. ya narik gitu. Itu sempat lama banget, 1 menitan. Terus di situ bokap gue nyari, "Ini mana Yuki, mana?" gitu. Dan ternyata untungnya masih selamat sih. Kalau nggak ada kakak gue mungkin udah ke bawah. Ya, kalau nggak selamat, scary lovers nggak bisa ngeliat dia. Iya. Terus juga pernah kan di sebelah pantai selatan tuh ada gunung ya, kayak Ya, bukit. bukit gitu ya. Bukit Nyerok Bukit, gitu lagi. bukit, ya karang gitulah ya. Iya gitu. Karang hau yang kayak gitu. Ya, nah kan kita waktu itu emang jalan-jalan ke Jogja, mau ke sana kan. Biasa petualang gitu lah. Ya. Nah, terus naik mobil, pas di tanjakan tuh, pas di tanjakan mobilnya mogok, mati mesin. Oke, itu Sampai mungkin ke jadi sana kayak- juga ya. Lo mending stop deh, jangan lanjutin Iya, kali ya. langsung. Itu jadi kayak tanda kali ya Betul, sebenarnya. betul. Terus bokap langsung rem tangan, langsung ambil batu buat di belakang buat nahan. Kenceng. Anehnya, itu kan sepi banget ya itu bukit. Area. Itu ada mbak jualan jamu. Bukan jualan jamu, jualan es kelapa. Es kelapa. Oke. Pakai kebaya, pakai selendang. Itu Oh. inget banget. Oh, dipikul, Oh, es gitu. kelapanya di bawah. Iya, es kelapa dipikul Kayak gitu. tukang jamu Iya, gitu lah ya. benar. Kayak tukang pikul. jamu. Terus kayak, "Pak, klakson 3 kali, Pak," gitu. Oh, Ngomong kayak gitu, klakson 3 kali. Pas bokap gue klakson 3 kali, itu langsung mesin nyala. nyala. Oke, ya kita nggak Iya. kita nggak begitu paham soal, maksudnya ya saya nggak percaya ya. Mungkin Iya. itu salah satu komunikasi sama mereka. Iya ya. Izin dulu, permisi gitu Iya, kan, kita itu masuk dengan membunyikan ke klakson 3 kali. Klakson. Mungkin emang udah banyak tempat-tempat yang kayak gitu sih ya. Yang katanya harus lewat sini klakson, lewat sini klakson. Betul banget. Jadi ini ada yang ngalamin Mengalami sendiri. Ya, di Uentira juga sama kayak gitu, gue jelasin ya. Nah itu. Ya, memang itu dibangun dari 1800 dan 1900 ya. Itu jadi salah satu area yang memang itu dibuat untuk menjadi penghubung antara daerah tadi ya, yang di dari- Pulau Sulawesi. Nah, saking gue bilang tadi kerajaan itu udah mewah, kaya dan sebagainya, dan luas, makanya gue bilang kan itu salah satu kota goib yang konon katanya seluas atau terbesar di Asia Tenggara. Bayangin lo, kalau misalkan lo tahu kota goib di negara-negara iya. di luar Indonesia sebesar apa, ternyata itu. Uentira itu yang paling besar se-Asia Seluas Tenggara. Asia Tenggara. Jadi Jadi itu paling gedenya besar, se-Asia Tenggara. paling besar se-Asia Tenggara dari kota-kota goib yang ada di luar di Indonesia, kota-kota, iya. tapi di Asia Paling Tenggara. besar. Nah, salah satu bukti kebesaran itu. atau keluasan dari kota goib Uentira ini, dia ada ditemukan bahwa kalau contoh nih, misalkan dulu tuh Uentira dikenal juga kota pelangi. Kalau misalkan kita tahu ya Bogor kota hujan, ini juga dikenal kota pelangi, selain memang wujudnya memang kerajaan yang Emas. penuh emas kayak gitu. Itu ada Nah, pelangi. kenapa
ada pelangi juga. Di situ ada air terjun dan sungai gitu. Dan konon katanya itu karena saking luasnya itu nyambung sama pantai selatan. Oh, langsung Saking luasnya terkoneksi dari gitu selatan ya? pantai selatan Dia itu ada kan connection. jauh kan? Iya. Jauh Ya makanya kan dari banget. Jogja Iya, gitu benar. kan. Iya, jauh. Dari Pulau Jawa ke Sulawesi. Ke Sulawesi, iya. Sulawesi. Itu saking luasnya. Oh. Ya, itu makanya kita bilang kota goib ya. Kalau kita lihat gerbangnya sekecil cuma tadi gue bilang gerbang gapura Kayak gapura jembatan kecil sama ya. sama jembatan, mungkin teman-teman nanti dari tim bisa kasih tahu visualisasinya ya. Itu sekecil apa, dan ternyata itu adalah salah satu gerbang untuk masuk ke kerajaan yang Gedenya luas itu. banget gitu, Betul. se-Asia Tenggara. Kayak gitu. Bahkan ditemui itu cukup viral juga. Orang nemuin KTP KTP. KTP. dan tinggalnya kota Wentira. Oh, jadi KTP. Jadi ada yang -nya nemuin KTP penduduk dari Wentira, dia punya KTP atau kerajaan. Iya gitu ya, berarti bukan penduduk Republik Indonesia di atas itu. Iya, Jadi penduduk betul. Wentira. Oh. Iya. Oh, iya. Itu ada juga. Ada juga cerita soal, tapi memang mungkin ya kita nggak bisa tahu ya, namanya kota goib, kita nggak, gue pribadi ya bersyukur belum pernah masuk ke sana. Kurang tahu sih namanya. Kita nggak tahu namanya kota goib, pasti ya yang ada di dalam sana suatu hal yang memang kita nggak bisa sentuh, mungkin nggak bisa kita lihat secara langsung. Kayak kasat mata. Ya itu mungkin dalam bentuk jin dan sebagainya, entah itu bentuknya cantik atau buruk rupa gitu. Tapi memang kalau dari kelihatannya ya sama, mungkin nggak jauh beda ya di Saranjana. Ya itu kelihatannya ya seperti kerajaan biasa aja ya, Iya, yang gitu hidup kali ya. yang hidup masing-masing. Berdampingan Iya, gitu antara ya. warga yang Warga ada di yang Pulau sama Sulawesi lainnya. sama sama Wentira gitu. Tapi ada juga berita bahwa seorang gadis di Pulau Sulawesi menikah dengan penduduk Wentira. Iya. Itu gimana caranya? Maksudnya ceritanya Iya, tuh bisa sampai ceritanya kayak gitu. kok. Dia gue juga nggak begitu tahu detail ya, karena emang simpang siur. Tapi emang ada persaksian dari keluarga seorang gadis di Pulau Sulawesi itu. Dia mungkin ya berkenalan kali ya, gue nggak tahu. Ada salah satu penduduk di Wentira mungkin ya keluar dari kerajaannya, terus masuk ke sini. bertemu sama si gadis ini dan akhirnya mungkin jatuh cinta dan sebagainya. Akhirnya dia menikah. Jadi keluarganya memilih melepas anaknya tersebut untuk tinggal atau hidup di kerajaan Oh, jadi diambil Wentira. ke Wentira gitu. Iya. Dan juga banyak yang di pulau atau di daerah Sulawesi Tengah itu yang misalkan dia terseret masuk gitu. Nah itu. Ya udah. Akhirnya nggak kembali. Oh, nggak balik lagi. Bahkan ya jasadnya pun Nggak ya ada. udah kayak cuma ada kuburan, tapi jasadnya bingung kemana. Oh, jasadnya nggak ada gitu. Oh, Iya. jadi kayak udah dispekulasiin itu tuh udah meninggal gitu ya. Iya. Dia nggak bakalan balik lagi. Jadi bikin Betul. aja Iya. kuburan nggak ada jasadnya. Iya. Oh, itu Ya. kayak Tapi itu balik lagi gue bilang ya, ini masih simpang siur. Kita juga ya kita juga kan dapat dari konon katanya informasi yang mungkin belum jelas, apalagi ini kan suatu hal yang nggak bisa kita buktikan sendiri ya sementara ini ya. Betul, betul. Mungkin kalau misalkan ada donatur mau ngajak kita langsung ngasih. Tapi bener, kenapa gue bilang donatur ya? Ini juga gila sama kalau misalkan lo tadi ada. pernah dengar kayak soal kurir, oh itu. itu juga ada. Itu bukan beli alat berat, malah mobil mewah. Oh. Jadi ada pesanan dari Wentira dan itu ke salah satu produksi mobil mewah di luar negeri. Di luar negeri malah. Iya. Sampai ke luar negeri. Iya, itu disebutkan memang itu adalah penerimanya adalah salah satu penduduk di Wentira. Wentira itu sendiri. Dan juga ada juga kesaksian, mungkin ini memang sebenarnya sama juga kayak lo kalau misalkan mungkin dulu ada sejarawan ya tadi yang lo Oh, sebutin yang ya. gitu. Dia keliling terus dia bikin peta Peta juga. gitu ya. Salah satu bukti kesaksian bahwa memang Ada ada di kota situ. Saranjana. Itu Tulis juga ada peta. pernah kejadian, bahkan itu udah dari zaman VOC Belanda. Oh, udah lama Ya, banget. perdagangan Belanda kan, perdagangan era Belanda. Itu dia naik pesawat dan nemuin di sebuah pulau Sulawesi, khusus tepatnya di provinsi Sulawesi Tengah. Ya itu, dia nemuin pas ketika terbang di atas sebuah pulau Sulawesi, tuh liatin Itu ada ada nampak gitu ya. kerajaan penuh emas kayak gitu. Nice. Gitu. Tapi ya itu kita bilang lagi ya, mungkin yang kali ini kita bahas adalah salah satu atau salah dua gitu dari kota goib yang bisa ada. dibilang ya secara kesimpulan atau poin intinya adalah ya udah
dia hidup berdampingan dan mungkin tujuannya nggak mengganggu. Seperti itu ya. Kalau dari lu gimana, Yuki? Ya, kalau dari gue sih Iwentira itu emang sama ya, sebenarnya hampir sama kayak Saranjana ya kayaknya, tapi kalau Saranjana lebih ke sisi negatifnya, kalau si Iwentira kayaknya lebih ke positif. Maksudnya positif bukan berarti apa namanya, suatu hal setan-setan yang bagus gitu ya, enggak, ya, bukan jadi suatu hal yang bisa diterima gitu aja ya. Maksudnya negatif, positifnya itu lebih ke dia tuh dari kerajaan yang benar-benar berkelimpah harta gitu lah. Terus kayak apa, terus dia terkoneksinya juga sama si pantai selatan juga. Iya, dan saking luasnya kan ya. Saking luasnya gitu, dan kayaknya sampai kayak ada orang yang nikah gitu sama orang Iwentira kan itu termasuk di luar, logis nggak sih? Kayak iyalah. bisa gitu. Kalau cuma gerbang kecil gitu, kalau bisa ribuan bahkan jutaan, yang tadi gue bilang. Sedangkan di Saranjana kalau udah balik nggak bisa keluar lagi. Ya, sama kan? sih kan, Iwentira juga. Ada beberapa yang bisa balik, ada yang enggak. Nah mungkin kalau dibilang sisi negatif juga enggak sih ya. Tadi gue juga ceritain kayak emang penduduk di sana sih ramah-ramah sebenarnya gitu. Jadi mungkin emang negatifnya tuh mungkin ya, tadi kata Yuki dibilang negatif tuh emang kalau udah masuk susah keluar. Iya itu. Gitu. Nah mungkin susah keluarnya juga ada yang mungkin dari dia udah terikat nggak bisa, atau juga ada yang tadi udah menikmati kemewahan di sana. Jadi sebenarnya mewahnya sama, tadi bedanya Iwentira itu emang dari bergami emas gitu kan. Kalau ini tuh emang kayak maju, kayak modern. Ada apa namanya tuh gedung-gedung pencakar langit, gitu kan, ada pemerintahan kayak gitu. Pokoknya makmur aja masyarakatnya. Jadi kayak nggak ada yang kemiskinan lah, kelaparan lah. Jadi mungkin di sana tuh dia mungkin kalau misalnya kayak dia di dunia nyatanya dia kayak pengangguran, gak bisa kerja, pas dia masuk di sana dia langsung kerja gitu, langsung dapat kerja, terus bisa hidup mewah di sana, makan ada gitu dan lain sebagainya. Nah mungkin itu bisa maksudnya itu jadi alasan bahwa dia nggak bisa balik lagi gitu. Tapi pas mau balik lagi gitu kan, karena dia udah terikat gitu, yang ngeri tadi itu dia pulang nggak bawa jasadnya, cuman kayak bisa ngelihat keluarganya tapi keluarganya nggak bisa lihat. Iya, rohnya doang. Iya gitu. Tapi gue punya asumsi sedikit sih ya dari yang gue mau simpulin nih soal Saranjana maupun Iwentira tadi yang gue bawain. Ya kalau kita pernah baca atau dari kepercayaan kita masing-masing nih ya, bertiga, lo percaya kan bahwa ya surga itu isinya adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang mewah, suatu hal yang ya positif semua lah ya. Lo tinggal minta A pasti dikasih ketika lo ketika lo masuk surga, seperti itu ya. Betul. Nah, asumsi gue gini, itu kerajaan kan emang isinya jin ya. Dan kita tahu kalau Saranjana dengan modernisasi kotanya, terus kerajaan atau kota dari Iwentira juga seperti itu. Itu jadi salah satu itu nggak sih ujian buat kita manusia atau yang punya kepercayaan masing-masing ini. Kita kayak lu gabung aja sama kita gitu. Di sini kayak surga di dunia aja daripada lo nanti gitu. Tapi ya gitulah konsekuensinya. Iya, konsekuensinya ya kita nggak tahu nanti sampai sana nggak bisa balik lagi. Iya, kita kan nggak tahu di sana dia percaya akan Tuhan atau apa enggak gitu kan. Iya sih, sebenarnya sih emang gitu ya kalau kesimpulan kita gitu ya. Jadi kayak cuman memang positif, kita nggak tahu kayak ada monster apa, maksudnya yang berwujud buruk rupa atau setannya seperti atau jinnya seperti apa gitu kan. Tapi itu kayak jadi penuh tipu muslihat nggak sih? Iya, benar gitu. Untuk kayak lo bertahan di situ nggak keluar lagi. Dan akhirnya ya udah. Ya itulah, karena kenikmatan di dunia nggak ada yang abadi. Betul. Sesaat aja, sekejap ya. Betul. Oke, sobat Scary Lovers, kita udah dengerin 2 cerita di kota-kota goib Indonesia, di Saranjana dan di Iwentira. Iya, Iwentira. Oke, mungkin kalau teman-teman mau ada cerita-cerita horor atau punya pengalaman kejadian mistis, bisa banget ditulis di kolom komentar. Betul. Gitu, dan ya betul. Jadi juga mau nambahin mungkin kalau buat teman-teman dari Scary Lovers juga, penonton di rumah yang sekarang lagi nonton YouTube kita, kalau lo juga ternyata mungkin punya pengalaman nih, pengalaman di Saranjana sendiri atau Iwentira, boleh tuh bagi cerita di kolom komentar buat jadi teman-teman yang lain juga bisa tahu ternyata informasinya yang jelas seperti apa. Betul. Kayak gitu. Bisa lebih dalam lagi lah mungkin. Iya, jadi bisa kita bangun diskusi lah di kolom komentar kita. Iya, benar sekali. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan juga di share video kita supaya untuk menambah cerita-cerita horor lainnya dan cerita horor misteri dan konspirasi.